Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andrian Eksa dan tentu saja masih bersama Pak Andrian Eksa Saputra. Langsung saja di video kali ini kita akan membahas soal tryout untuk yang kedua, tahap 2 di Kora Bantul, mata pelajaran bahasa Indonesia di paket pertama. Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah makna kata dari introvert. Bagi kalian yang sudah terbiasa membaca introvert, extrovert, itu pasti sudah tahu bahwa introvert adalah bersifat suka memendam rasa dan pikiran sendiri. Ini adalah analisa langsung atau ketika kalian sudah memahami apa itu introvert. Tapi bagi kalian yang belum tahu apa itu introvert, kalian bisa menemukan artinya melalui teks yang ada di sini. Yang pertama, di sini introvert disebutkan ada lebih banyak introvert daripada introvert, lebih banyak melakukan dialog dalam diri sendiri, ya, dalam diri sendiri. Kemudian introvert juga memikirkan gagasan yang tersimpan dalam memori dan benak mereka sendiri. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa langsung tahu bahwa introvert ini berhubungan dengan diri sendiri. Dan dalam opsi ini yang berhubungan dengan diri sendiri hanya opsi yang A. Gampang ya? Lanjut ke nomor 2. Pertanyaannya adalah tentang tujuan penulisan teks tersebut. Nah, Pak Andre selalu mengingatkan bahwa tujuan teks itu adalah seperti jenis teksnya itu apa gitu. Kalau teksnya itu bersifat persuasif, maka dia akan mengajak, membujuk. Kalau dia deskriptif, maka menggambarkan. Kalau dia informatif, ya dia akan memberitahu. Nah, enaknya di sini semua adalah mengajak. Artinya kita tinggal memikirkan teks ini membicarakan tentang apa, seperti itu. Nah, yang pertama di sini ada pembelajaran tatap muka, ya. Kata kuncinya adalah pembelajaran tatap muka. Kemudian di pembelajaran tatap muka ini para siswa wajib mengenakan masker, cuci tangan dan menghindari kerumunan. Artinya dalam pembelajaran tatap muka itu harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Berarti jawabannya adalah menjaga protokol kesehatan saat pembelajaran tatap muka. Yang ketiga, ide pokok paragraf tersebut. Ide pokok berada di awal, kecuali di kalimat terakhir itu ada penanda simpulan. Seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian. Tenaga kerja yang dibutuhkan dalam persaingan bebas adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi. Nah, berarti di sini adalah tentang kebutuhan tenaga kerja dalam persaingan bebas. Nomor 4, pernyataan yang sesuai dengan teks. Kita baca teksnya kemudian kita simpulkan. Karya sastra mengungkapkan realita, ya. Karya sastra mengungkapkan realita kehidupan manusia. Namun proses penciptaannya melalui daya imajinasi dan kreativitas. Berarti karya sastra merupakan hasil imajinasi dan kreativitas pengarang sebagai ungkapan dari realita kehidupan. Yang penting ada di dalam teks pernyataannya. Itu clue atau cara mengerjakannya. Kalimat menyatakan hubungan pertentangan dan sebab akibat. Ada dua konjungsi yang harus kita cari. Yang pertama pertentangan, langsung ketemu namun. Selain namun ada tetapi, ada padahal, melainkan. Kemudian ada sebab akibat. Sebab akibat itu ada karena, sehingga. Nah, ini ketemu. Muncul karena. Ya. Oke, berarti jawabannya 2 dan 3. Tujuan penulisan atau pembuatan poster. Poster itu selalu bersifat persuasif, artinya selalu bertujuan untuk mengajak. Ya, ketika pertanyaan tentang tujuan pembuatan poster, cari yang mengajak. Tapi ketika kalimat yang sesuai dengan isi poster, maka cari yang sesuai dengan tulisan dan gambarnya. Nomor 7. Situasi yang kemungkinan muncul atau prediksi situasi. Caranya pilih situasi atau prediksi situasi yang bersifat positif, ya, yang bersifat positif. Coba kita abaikan teksnya dulu dan kita langsung ke pernyataan. Pengelola wisata di DIY tetap takut. Nah, tetap takut ini negatif. Masyarakat merasa senang dengan dibukanya tempat wisata. Oke, ini positif. Pengelola wisata akan membatasi jumlah wisatawan untuk menghindari merebaknya. Nah, ini juga positif. Walaupun tempat wisata sudah dibuka, masyarakat tetap takut. Nah, ini negatif. Berarti jawabannya 2 dan 3.
Tanpa membaca teks, sebenarnya kita bisa mengerjakan tipe soal prediksi situasi. Tinggal kita pilih yang bernilai positif saja. Nomor 8, ringkasan teks. Pak Andrian berkali-kali bilang, baca aja di paragraf pertama, ambil di kalimat pertama, dan paragraf kedua, ambil di kalimat pertama juga. Berbagai kebiasaan dapat dilakukan agar mata selalu sehat. Oke, ternyata cuma sampai di sini. Oke, berarti berbagai kebiasaan agar mata sehat. Dengan apa? Mengonsumsi makanan yang bermanfaat untuk mata. Jawabannya D. Berbagai kebiasaan agar mata selalu sehat dan pentingnya mengonsumsi makanan yang bersifat atau bermanfaat bagi kesehatan. Simpulan isi teks. Oke, di sini adalah buah naga dikenal sebagai buah yang unik ya. Kulitnya berwarna merah dan sebagainya. Buah naga memiliki bentuk yang menarik. Ternyata memiliki banyak manfaat. Ada banyak nih manfaat-manfaatnya. Berarti buah naga memiliki manfaat buah naga. Yang ini, mengonsumsi buah naga secara rutin dapat membuat tubuh kita sehat. Simpulan, karena di sini dibahas banyak manfaat, jadi jangan hanya salah satu seperti ini. Karena cuma menurunkan berat badan dan kolesterol kan. Jadi harus menyeluruh. Ya. Kalimat yang berupa fakta, gampang. Fakta selalu ditandai dengan penggunaan nama-nama dan juga angka-angka. Kemudian untuk opini itu ditandai dengan penggunaan kata sifat. Yang pertama, di sini ada sangat kecil, ini namanya opini. Ini ada sebesar 10,3 triliun. Ini namanya angka. Nah, karena angka, maka ini bisa masuk fakta nomor 2. Pemerintah Cina mengalokasikan segini pada tahun 2020 dan sebagainya. Ini juga fakta. Beri jawabannya 2 dan 3. Kenapa nomor 4 masuk opini? Karena di sini ada yang sedikit itu. Nih, sedikit itu kan perspektif ya, sesuai pandangan orang masing-masing. Ada yang bilang sedikit, ada yang bilang banyak. Nah, kemudian ini adalah perbedaan bahasa. Kedua kutipan teks. Oke, harimau Sumatera atau Panthera tigris sumaterae adalah salah satu satwa endemik yang menarik. Harimau memiliki penampakan yang khas. Nah, yang khas itu enggak, kemudian motif ini harusnya pakai F. Ini berarti tidak baku. Oke, yang nomor 1 itu kata tidak baku. Tidak ada, kemungkinan ini salah ya. Ini tambah aja. Tidak baku, sementara di teks 2 itu baku. Nomor 12, perbedaan penggunaan konjungsi kedua teks. Konjungsi adalah kata hubung. Pembangunan jembatan ini tidak akan memakan waktu lama asalkan. Nah, asal itu termasuk dalam konjungsi syarat ya, asal, jika, kalau itu konjungsi syarat. Kemudian ini ada kata namun. Namun adalah konjungsi pertentangan. Berarti jawabannya B. Nomor 13. Bukti bahwa aku adalah tokoh pemalas. Aku merebahkan diri sembari melihat sekeliling kamar yang kondisinya bak kapal pecah, berantakan banget. Kamar yang berantakan menandakan bahwa tokoh adalah orang yang pemalas. Nomor 14. Peristiwa yang terjadi pada tokoh cerita. Nah, apa yang dialami oleh tokoh cerita? Mengapa kamu tidak menghadiri pertemuan itu? Tanya atas Roni. Saya tidak bisa bangun karena jika tidak dibangunkan ibu. Saya kecewa kamu menyepelekan tugas dari saya dan merusak kepercayaan saya. Kesalahanmu fatal tapi kamu tidak dapat membantu perusahaan. Karena kamu sudah banyak membantu perusahaan, saya tidak akan memecatmu. Namun kamu akan turun jabatan. Nih, jelas ya di sini ya. Berarti si Roni ini turun jabatannya. Roni tidak dipecat tapi turun dari jabatan. Nomor 15. Alasan tokoh aku seharian menangis di kamar. Caranya cari kalimat yang menunjukkan bahwa tokoh aku itu menangis. Itu ada di nih, seharian aku menangis di kamar. Nah,
Yang namanya alasan itu adalah penyebabnya. Kenapa dia bisa menangis di kamar? Karena ini dilihat di sebelumnya. Tentu saja aku sangat sedih karena belum mendapatkan tiket. Berarti si tokoh aku itu belum berhasil mendapatkan tiket konser. Nomor 16. Nah, ini kemarin yang ternyata banyak ditanyakan ya. Ada Pak soal yang bukan pilihan ganda gitu. Nah, ini adalah jenis-jenis soal yang dirancang untuk asesmen kompetensi minimum di kelas 8 sebenarnya. Tapi ini jadi menarik ketika ada di asesmen kompetensi standarisasi pendidikan daerah ya. Pasanglah kata-kata tersebut sesuai tahapan alur. Di sebuah hutan terdapat 3 ekor kelinci yang hidup tenang dan tentram. Ini adalah pengenalan latar dan juga pengenalan tokoh. Artinya ini adalah tahap pengenalan. Oke, yang kedua, kedatangan marmut menyebabkan perpecahan. Perpecahan di antara ketiga sahabat, berarti ada konfliknya. 3 ekor kelinci itu tahu bahwa marmut ingin memecah belah persahabatan mereka. Nah, ingin memecah belah persahabatan. Ketika ketiga kelinci itu sudah tahu siapa yang menyebabkan perpecahan di antara mereka bertiga, itu disebut penurunan masalah. Tetapi belum penyelesaian, karena itu belum selesai masalahnya. Mereka masih pecah, tapi mereka sudah tahu siapa yang menyebabkannya. Nomor 17. Cara penulis menggambarkan watak tokoh Maura. Berarti kita fokus pada tokoh Maura aja. Ya. Ini sudah hari ketiga Ibu Mama dirawat di rumah sakit. Hari ini Maura akhirnya luluh dan memutuskan untuk menjenguk Mama. Maura membawa bunga. Maura membawa bunga mawar, ya, kesukaan mamanya. Ini adalah salah satu tindakan Maura ya. Begitu tiba di kamar, Maura melihat wanita yang terbaring dengan tangan kaki dengan rambut acak-acakan dan pandangan kosong. Setiap beberapa detik sekali ia mengumumkan kata dan membuat hati Maura sedih. Maura, maaf. Nih, dengan mata basah Maura mendekati Mama dan memeluknya erat sekali seperti tidak ingin kehilangan. Berarti ini merupakan tindakan tokoh. Ya. Tindakan tokoh itu dari aksi tokohnya, tingkah laku tokohnya. Ketika seorang tokoh itu diceritakan dari tingkah lakunya, maka model penceritaan wataknya dari tindakan tokoh. Kutipan teks tersebut merupakan tahapan alur bagian apa? Oke, tahapan alur bagian. Aku terus melangkahkan kakiku sampai di depan ruangan berpintu kaca hitam itu. Perlahan aku mendorong pintu. Setelah aku masuk, rekan-rekanku belum bekerja, melainkan duduk dengan kepala tertunduk. Di depan sana seorang muda tengah memberi sarapan dengan kata-kata yang pedas, ya. Sarapan dengan kata-kata yang pedas. Ini berarti sudah marah-marah kan. Kalian tuh sama sekali tidak becus. Nah, berarti ini disebut sebagai klimaks. Makna simbol bintang kelas. Nah, tanpa membaca teks sebenarnya kita udah tahu bahwa bintang kelas adalah orang yang paling pintar. Tapi coba kita baca dulu. Aku harus belajar untuk menghadapi ujian. Prinsip hidupku mengerjakan soal harus jujur dan tidak boleh mencontek bacaan orang lain. Keluargaku menanamkan sikap kejujuran dalam mengerjakan sesuatu. Kerja kerasku belajar selama ini tidak sia-sia. Semua teman memberi selamat padaku. Ibu wali kelas mengatakan bahwa bintang kelas akan mendapatkan beasiswa. Oke, berarti paling pintar tadi ya, mendapatkan beasiswa. Nomor 20. Amanat dalam kutipan cerita tersebut. Amanat itu adalah pesan. Nah, pesan itu selalu bernilai positif. Ya. Setiap pagi sebelum merangkai kata-kata, aku selalu menyempatkan diri untuk menyapa bungaku yang tampak riang dan selalu tersenyum padaku. Sambil menyeruput hangatnya kopi hitam yang dipadu dengan sejumput gula aren di dalam cangkir, aku selalu menjenguk dan menanyakan kabar si Mawar, si Kenanga, dan si Garbia. Lihatlah, mereka semakin cantik dengan bunganya yang warna-warni, seperti hidupku. Di dalam rumah itu, aku rajin menulis. Dari ruangan ini terlahir karya-karya yang sekarang dibaca oleh ribuan mata di luar sana.
Aku benar-benar sudah bebas. Jiwaku bebas, hidupku bebas, batinku pun bebas dari segala peraturan yang dibuat oleh tangan manusia. Berarti bekerja sesuai dengan keinginan dan kemampuan tanpa tekanan. Karena si tokoh merasakan kebebasan ya dari peraturan yang dibuat oleh tangan manusia. Oke, kita sampai di nomor 20 dulu. Nanti kita lanjutkan ke nomor 21 sampai 40 di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Klik suka jika kamu memang suka dan klik tidak suka jika kamu memang tidak suka. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-temanmu. Dan jika kamu ingin bergabung ke grup yang Pak Andrian buat di Telegram, silahkan klik link di deskripsi video ini ya. Pastikan kalian bergabung dan kita bisa belajar bersama untuk menghadapi ASPD Bahasa Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.